Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Kita baru saja membaca satu bagian firman Allah yang perikop kita berbunyi penetapan perjamuan malam. Dan apa yang Yesus buat ribuan tahun yang lampau, kemudian ditulis oleh para rasul Allah. Dan ini menjadi ketetapan yang sampai dengan hari ini kita rayakan. Dan hari ini Pengharapan Jayapura di gedung-gedung PAR di 3 week ada perjamuan kudus. Dan nanti sebentar jam 4 sore dan jam 7 malam juga ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang terakhir di 2022. Perjamuan kudus di dalam GKI di tanah Papua kita lakukan 4 kali dalam setahun atau sekali di dalam 3 bulan. Yang merupakan satu perintah Tuhan hanya untuk memperingati bagaimana dia menderita dan mati. Di dalam bacaan lain, kalau ini Markus tadi kita baca, tetapi kita bisa lihat yang cukup jelas 1 Korintus pasal 11. Mari kita buka 1 Korintus pasal 11. Di dalam ayat 23 sampai 25, di sana juga sudah dikatakan apa yang Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus yang dia peroleh dari Allah sendiri. Tetapi di dalam ayat 26, 27, 28, ini mari kita baca sama-sama. Dan ayat 29. Saya baca ayat 26, 28, pelayan umat Allah menyambut ayat 27, 29. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 27. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mengapa ada ayat 27 sampai dengan ayat 29? Tidak lain untuk kita mengerti apa yang ada di ayat 23 sampai 25 yang bicara tentang inilah tubuhku, darahku. Dan itulah karya penebusan anak Allah. Karena itu di dalam ayat 27 tadi. Ya, ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Saya rasa cukup banyak dalam hidup kita. Apalagi yang sudah usia 45, 60. Ya, itu sepanjang kita jadi warga jemaat, kita selalu mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Pertanyaannya, sebagaimana ayat 26. Setiap kali kita pulang dari perjamuan kudus, memperingati kematian Yesus, apakah kita share di rumah? Apakah kita bicara di rumah? Ya, tadi saya dari persekutuan merayakan perjamuan kudus. Karena di rumah pasti masih ada anak-anak yang belum bisa ambil bagian perjamuan kudus. Atau mungkin ada orang yang masih bermasalah sehingga hari itu dia tidak bisa merayakan perjamuan kudus. Tapi pertanyaannya ayat 26. Setiap kali kamu merayakan perjamuan kudus, ya, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apakah kita share, kita bicara di rumah tentang tadi itu kita memperingati kematian Tuhan. Baru kita jelaskan kenapa Yesus mati.
Saudara, inilah kekristenan ya yang rapuh. Ya. Inilah kekristenan yang tampak dari luar, tetapi kualitas itu tidak nampak. Ya. Padahal dalam setahun kita hanya memperingati 4 kali. Itu pun ada banyak umat warga kita yang tidak ambil bagian. Bukan hanya di Gajah Putih, di seluruh tanah ini. Begitu gampang menganggap remeh perjamuan kudus. Padahal perjamuan kudus bicara tentang pengorbanan anak Allah. Mengapa anak Allah dia harus dikorbankan oleh bapaknya? Sampai dia tergantung di kayu salib. Hanya untuk saudara dan saya, kita ditebus. Sayang, begitu banyak umat Allah yang tidak paham tentang pengorbanan anak domba Allah. Nah, karena itu, betapa penting kita merenungkan perjalanan kehidupan. Tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki. Di dalam bacaan tadi dari 1 Korintus pasal 11, ayat 27 yang tadi Bapak Ibu baca. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi nanti kita harus minta kelayakan. Sebab ini bukan soal roti dan anggur, tapi ini soal darah dan tubuh Yesus. Ya. Karena itu ayat 28 lagi-lagi mengingatkan kita. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Memperingati perjamuan kudus. Itu sesuatu yang sakral. Sesuatu yang begitu dalam maknanya. Karena tubuh itu bicara dengan kematian. Darah itu bicara tentang dicurahkan di kayu salib. Nah, roti melambangkan tubuh dan cawan itu melambangkan darah. Ya. Jadi betapa melaksanakan atau mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sesuatu yang sangat tinggi nilai penghayatan iman dari orang yang percaya. Karena disitulah bagaimana manusia menghargai pengorbanan anak Allah. Begitu dia rayakan perjamuan kudus, bagaimana dia jaga hidup ini. Karena hidup ini telah ditebus dengan darah. Paulus bilang, coba kita buka beberapa halaman di 1 Korintus pasal 6. Ya. 1 Korintus pasal 6. Di dalam ayat 20 di sana dikatakan, kita bisa baca sama-sama bagaimana telah dibeli, ya, harganya lunas. Baca sama-sama ayat 20, 1 Korintus pasal 6, 3. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini tubuh ini. Ya, mata, telinga, hidung, otak, hati, pikiran. Pakai itu untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk sesuatu yang mengecewakan Allah. Sesuatu yang menyakiti sesama. Tidak. Tubuh ini telah lunas dibayar. Itu bicara tentang kayu salib. Dia itu Allah. Dia turun dari sorga dalam proses kemanusiaan. Dia harus masuk dalam rahim seorang manusia berdosa. Proses 9 bulan dia lahir sebagai bayi. Luar biasa. Allah punya cara untuk hidup di tengah manusia. Luar biasa. Waktunya panjang. Sampai nanti dia mati usia 33 tahun. Dan sesudah itu
Dia bangkit dan dia kembali. Jadi lihat mengapa dia ambil wujud dalam manusia. Supaya dia merasakan betapa dahsyatnya kejatuhan dalam dosa yang diderita oleh manusia. Tapi Alkitab bilang walaupun dia lahir dari rahim seorang mama manusia. Tetapi dia benih itu tidak berdosa. Karena dia itu benih Allah. Makanya perayaan perjamuan kudus ini kita harus seriusi. Sebentar sebelum kita ambil dan makan dan minum, ada waktu sesaat masing-masing kita bicara dengan Bapa. Kalau kita serius dengan perjamuan kudus, hidup kita ini juga Allah akan serius. Sebab perjamuan kudus itu sesuatu yang nilainya begitu tinggi. Hanya untuk sebuah penebusan. Bapak ibu saudara kekasih Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kita penuh dengan dosa dan pelanggaran. Tidak ada hal yang harus kita khawatir dan takut. Untuk datang dan menjamah darah dan tubuh anak Allah. Sebab untuk itulah dia rela mati. Untuk keberdosaan ini. Karena itu tidak ada alasan untuk manusia tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena justru di dalam mengambil bagian itulah manusia mengalami jamahan dan dipulihkan. Nah ini ada konsep yang salah, konsep yang dikembangkan oleh kekuatan-kekuatan lain. Sehingga ada banyak orang tidak berani mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hanya sebuah tipu muslihat dari kekuatan-kekuatan lain. Supaya kita tidak berani datang mengalami pengampunan Allah. Penyucian Tuhan di dalam karya penebusan anak Allah itu. Mari kita siapkan hati kita. Untuk nanti duduk di hadapan Allah dan menjamah tubuh dan darahnya. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam dengan sucinya cinta-Mu.